Minggu ke-6 garis besar, menjadi sempurna seperti Bapa Surgawi kita sempurna. Hari kedua, Efesus 4 adalah satu pasal yang membicarakan penyempurnaan manusia baru melalui pertumbuhan dalam hayat. Manusia baru yang diciptakan oleh Kristus harus disempurnakan agar berfungsi. Manusia baru yang sempurna secara organik perlu disempurnakan melalui pertumbuhan dalam hayat agar berfungsi secara tepat. Manusia baru bisa menjadi sempurna dalam hubungan dengan fungsinya hanya melalui menerima rawatan yang tepat. Ini adalah salah satu konsepsi yang terdalam di kitab Efesus. Kita semua harus memenuhi tanggung jawab kita untuk menyempurnakan manusia baru melalui perawatan dan pengasuhan. Pasal 5 ayat 29. Untuk disempurnakan, kita perlu disusun dengan Kristus. Ini berarti sewaktu Kristus yang al-muhid digarapkan ke dalam kita untuk menjadi segala sesuatu kita, manusia baru yang sempurna secara organik menjadi sempurna secara fungsi. Ketika manusia baru disempurnakan, itulah saat kedatangan Tuhan. Dan manusia baru yang telah disempurnakan akan menjadi mempelai perempuan. Wahyu 19 ayat 7. Rawatan pagi. Efesus 4 ayat 12-13. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita dapat membedakan antara sesuatu yang sempurna atau lengkap secara organik dan sesuatu yang sempurna menurut fungsinya. Pada waktu lahir, seorang bayi sudah sempurna secara organik, yaitu bayi itu telah memiliki semua organ yang dibutuhkan. Akan tetapi, seorang anak belum sempurna secara fungsi saat lahir. Secara organik, seorang ibu tidak dapat membantu anaknya, sebab ia tidak dapat menambah organ apapun kepada anaknya. Tetapi, ia dapat membantunya secara fungsi melalui merawatnya agar ia bertumbuh dengan normal. Untuk berkembang secara wajar dan berfungsi secara normal, setiap anak perlu dirawat dan diasuh. Prinsip ini juga berlaku bagi gereja sebagai manusia baru. Dalam Efesus 2 ayat 15, kita melihat penciptaan manusia baru secara organik. Tetapi dalam Efesus 4 ayat 13-16, kita melihat penyempurnaan manusia baru yang berkaitan dengan fungsinya. Pembacaan hari ini. Pada waktu lahir, manusia baru sudah sempurna secara organik, tetapi ia belum dapat berfungsi. Sama dengan seorang anak perlu diperlengkapi melalui perawatan dan pengasuhan. Demikian pula manusia baru yang sempurna secara organik perlu diperlengkapi melalui pertumbuhan hayat agar ia berfungsi secara tepat. Hanya Allah yang dapat menciptakan satu keberadaan yang sempurna secara organik. Namun, setelah seorang anak dilahirkan, Allah tidak datang untuk merawatnya atau mengasuhnya. Hal ini menjadi tanggung jawab setiap orang tua, khususnya sang ibu. Semakin anak itu dirawat dan bertumbuh, ia akan semakin berfungsi dengan normal. Berdasarkan prinsip yang sama, manusia baru yang diciptakan oleh Kristus harus diperlengkapi agar dapat berfungsi. Melalui pekerjaan seturut ukuran tiap-tiap bagian, bertumbuh kepada pembangunan dirinya sendiri di dalam kasih. Penciptaan manusia baru adalah tanggung jawab
Tuhan sendiri. Namun, kita harus memenuhi kewajiban kita untuk memperlengkapi manusia baru melalui perawatan dan pengasuhan. Ketika manusia baru diperlengkapi dengan cara ini, ia bertumbuh dan menjadi sempurna secara fungsional. Manusia baru dapat menjadi sempurna berkaitan dengan fungsinya hanya melalui menerima perawatan yang tepat. Tetapi hal ini bukan satu masalah yang dangkal. Sebaliknya, dalam seluruh kitab Efesus, ini adalah konsepsi yang sangat dalam. Karena mereka yang dalam kekristenan mengandalkan doktrin, maka mereka terutama membangun sesuatu yang lain menggantikan tubuh. Tubuh tidak dapat menjadi sempurna secara fungsional melalui ajaran doktrin. Sebenarnya dalam Efesus 4, pasal yang membicarakan hal memperlengkapi manusia baru melalui pertumbuhan hayat, doktrin telah sangat direndahkan. Paulus mengatakan bahwa kita bukan anak-anak, kita tidak akan terombang-ambing lagi oleh berbagai angin doktrin. Apa yang dibutuhkan bagi pembangunan tubuh dan penyempurnaan manusia baru secara fungsional ialah pertumbuhan hayat. Hal ini hanya berasal dari perawatan. Saya percaya harinya akan tiba ketika setiap orang dalam gereja-gereja lokal akan menjadi anggota yang berfungsi. Renungkan bagaimana seorang anak bertumbuh melalui perawatan. Semakin mereka bertumbuh, mereka akan semakin berfungsi. Sama prinsipnya dengan pertumbuhan rohani kita sebagai anggota tubuh. Semakin kita bertumbuh melalui dirawat dan diasuh, kita akan semakin berfungsi dengan tepat dalam kehidupan gereja. Bila kaum saleh mutlak terhadap Tuhan, dalam waktu yang relatif singkat, banyak yang akan berfungsi. Saya mempunyai keyakinan penuh dalam Tuhan. Tidak lama lagi hal ini akan merupakan situasi dalam pemulihan Tuhan. Dalam Efesus 2, kita memiliki penciptaan manusia baru. Dan dalam pasal 4, pertumbuhan manusia baru. Agar manusia baru ini bertumbuh, kita harus mengalami Kristus yang disalibkan, dibangkitkan, naik, dan turun. Hal ini berarti Kristus yang al-muhid itu harus tergarap ke dalam kita menjadi segala sesuatu kita. Setelah itu, manusia baru yang sempurna secara organik itu baru akan menjadi sempurna secara fungsional. Amin.